Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah masjid apa lagi namanya Pak? Nurul Yasin. Para jamaah masjid Nurul Yasin yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmah dan barokahnya untuk kita semua. Amin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Awdihul Ahkam min Bulughil Maram. Penjelasan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dijelaskan dan diuraikan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan bulan yang lalu, alhamdulillah kita telah mengawali penjelasan hadis yang pertama di kitab ini. Nah, kini kita lanjutkan hadis kedua. Tema dari hadis kedua adalah hukum asal air. Hukum asalnya air. Ya. Beliau membawakan hadis wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Artinya sesungguhnya air itu bersih. Maksudnya jamaah sekalian, hukum asalnya air itu adalah bersih. La yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang dapat menajisinya. Sesungguhnya hukum asal air itu adalah bersih, suci. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya menjadi air najis. Nah, ini bunyi hadisnya dan derajat hadis ini akhrajahu salasa wa sahhahahu Ahmad, diriwayatkan oleh 3 imam, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Wa sahhahu Ahmad, dan dinilai sahih hadisnya oleh Imam Ahmad
rahimahumullahu ta'ala jami'an. Ya. Ya, kita jelaskan jamaah sekalian makna dari hadis ini. Hadis ini terkenal di kalangan ulama dengan sebutan Bi'ru Budha'ah. Hadis Bi'ru Budha'ah artinya hadis tentang sumur Budha'ah. Ya, jadi ada sebuah sumur. Sumur itu biasa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dia seperti sumur umum ya. Siapa saja bisa menggunakannya. Tapi terkadang didapati di sumur itu, wallahu alam, kemungkinan posisinya yang rendah. Ya. Sehingga kadang sampah, kotoran itu masuk ke sumur tersebut. Sehingga sebagian mungkin orang ya merasa jijik dengan air yang ada di sumur itu. Nah, padahal hukum asalnya air itu adalah bersih, termasuk air sumur, sampai kita yakin akan kenajisannya, barulah kemudian dihukumi sebagai air yang najis. Ya, jadi hadis ini jamaah sekalian dikenal oleh para ahli fiqih, para fuqaha dengan istilah hadis Bi'ru Budha'ah, hadis tentang sumur Budha'ah. Ya, kandungan fikih dari hadis ini menunjukkan bahwa hukum asalnya air adalah bersih, suci. Artinya jamaah sekalian, tatkala kita mendapati air di satu wadah, contoh misalnya kita mendapati, ya sering kita lihat ada sisa-sisa air ya di botol minuman, di teras masjid, ya, atau di tempat manapun. Kita ingin menggunakannya misalnya untuk berwudu atau untuk mencuci pakaian kita mungkin yang apalagi di musim hujan ini terkena percikan becek. Apa hukumnya kita menggunakannya? Kita tidak tahu ini air sumbernya dari mana. Ada kemungkinan air ini ada kotorannya, ada najisnya. Tapi selama tidak ada indikasi yang menunjukkan akan hal itu, kita kembali ke hukum asalnya bahwa air ini adalah bersih, suci. Contoh yang lain jamaah sekalian, mungkin biasa atau umumnya di kampung-kampung orang punya sumur ya di depan rumahnya. Ya, sumur timba. Biasa ada wadah semacam ember atau baskom yang terisi air. Mungkin suatu saat kita akan menggunakannya. Kita membutuhkan air untuk misalnya kita pakai istinja sehabis buang air, tapi kita tidak tahu ini air hukumnya bagaimana. Ada kemungkinan, ada kotorannya, ada najisnya. Masalahnya di tempat terbuka. Nah, ketika kita dalam kondisi seperti itu, tidak ada indikasi bahwa air itu ada kotorannya, ada najisnya, gampang saja jamaah sekalian. Kita kembali ke hukum asalnya, bahwa hukum asalnya air itu adalah bersih. Inilah yang disabdakan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang kedua ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu bersih, yaitu maksud beliau adalah hukum asalnya. Tidak ada sesuatu yang dapat menajisinya. Artinya kalau kembali melihat ke hukum asalnya. Tapi ya ada kemungkinan nanti terkena najis, kejatuhan najis. Nah itu nanti akan dibahas di hadis berikutnya. Nah, kemudian jamaah sekalian, hukum asal air itu adalah bersih, suci. Berdasarkan hadis ini, inilah pendapat yang dianut oleh imam-imam mazhab seperti Imam Malik, Al-Zahiriyah, mazhab Zahiriyah, ada mazhab juga. Salah seorang tokohnya adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Zahiri, ya. Dan juga salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala jami'an. Nah, mereka ulama-ulama yang berpegang dengan kandungan hadis ini menyatakan bahwa hukum asalnya air itu adalah suci dan bersih. Namun jamaah sekalian, Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mensyaratkan, ada persyaratan. Ya. Jadi setelah menyatakan secara umum bahwa hukum asalnya air itu bersih, ada catatan tambahan dari beliau, Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ada syaratnya, yaitu selama air itu tidak berubah salah satu sifatnya. Ya. Nah, beliau tambahkan ini, ada statement pernyataan beliau berkaitan dengan persyaratan yang ada di hadis ini. Jadi beliau seakan-akan mengatakan, iya betul, menurut hadis ini hukum asalnya air itu bersih, suci. Kita terima. Itulah tekstualnya hadis itu. Akan tetapi beliau menambahkan dengan syarat air itu tidak berubah salah satu dari sifatnya. Nah, yang akan kita pelajari nanti di hadis nomor 3 sesudah ini. Apa yang dimaksud dengan sifat air yang bisa berubah. Ya. Dan persyaratan ini, persyaratan yang beliau sebutkan, kalau mungkin ada yang ini kan hadisnya mutlak. Kenapa Anda memberikan persyaratan seperti itu? Ya, mungkin orang bertanya seperti itu jamaah sekalian. Karena tidak boleh kita membatasi sesuatu yang dimutlakkan oleh syariat kecuali ada dalilnya. Ya. Hadis tadi mengatakan sesungguhnya air itu bersih, suci. Tidak ada embel-embelnya lagi. Kenapa Anda tiba-tiba mengatakan kecuali jika berubah salah satu sifatnya? Ini butuh dalil. Kalau tidak, bisa tertuduh kita menambah-nambah apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan itu terlarang dalam agama. Nah, tentu saja sekelas Imam Malik tidak akan mengada-ngada dalam syariat. Apatah lagi beliau terkenal seorang tokoh Islam yang sangat tegas dalam permasalahan bid'ah atau perkara-perkara yang ditambah-tambah, diada-adakan, dibuat-buat dalam urusan agama. Lantas apa dalilnya beliau? Sementara hadisnya tadi mutlak. Nah, beliau menjelaskan bahwa dalilnya adalah al-ijma',
konsensus atau kesepakatan para ulama. Nanti akan kita bacakan di sini nukilan-nukilan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah tentang ulama-ulama yang menukilkan ijma, adanya kesepakatan umat, kesepakatan ulama bahwa memang disyaratkan air itu dikatakan bersih suci selama tidak berubah satu dari 3 sifatnya yang nanti akan diterangkan di hadis nomor 3. Ya. Nah, ini jamaah sekalian penjelasan kita untuk hadis kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hadis nomor 3. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ini hadis nomor 3. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun yang dapat menajisinya. Sama ya, jamaah saya dengan hadis nomor 2. Bagian ya awalnya. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun yang dapat menajisinya. Nah, sekarang ada lanjutannya hadis ini. Illa, kecuali ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali apa yang merubah baunya, rasanya atau warnanya. Inilah jamaah sekalian yang dimaksud sifat-sifat air. Jadi ada tambahan di hadis ini, illa, kecuali. Nah, ini bedanya dengan hadis nomor 2 tadi. Di hadis nomor 2 mutlak, sungguhnya air itu bersih suci. Nah, di hadis ini ada muqayyad namanya dalam ilmu ushul fiqh. Ditakyid, dibatasi, dipersempit itu maknanya. Yang tadinya mutlak luas, orang bisa memahami pokoknya semua air bersih suci, hukum asalnya. Nah, di hadis ini ditakyid, dibatasi, disyaratkan, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih, kecuali jika ada sesuatu yang merubah sifat-sifat air itu, entah itu pada baunya berubah, atau rasanya berubah, atau warnanya yang berubah. Ya, inilah bunyi hadis yang ketiga dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an. Derajat hadisnya, nah, kalau hadis nomor 2 tadi sahih, ya. Hadis nomor 2 tadi itu derajatnya sahih, disahihkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, hadis nomor 3 ini bagaimana derajatnya, statusnya? Syekh mengatakan, yaitu Ibnu Hajar, akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa dha'afahu Abu Hatim, dan dinilai lemah, dilemahkan oleh Abu Hatim, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Nah, ini bagaimana jamaah sekalian? Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun didhaifkan, dilemahkan oleh Abu Hatim. Iya jamaah sekalian, yang benar bahwa memang hadis ini derajatnya dhaif, lemah. Sebabnya karena di sanad hadis ini ada perawi yang bernama Rishdin bin Sa'ad.
Rishdin bin Sa'ad, dan perawi ini muttafaqun ala dha'fih. Sepakat para ulama kritikus hadis akan kelemahan perawi ini. Dia perawi yang lemah. Ya. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, dari sisi sanad hadis ini dhaif, lemah. Namun di sini ada keterangan selanjutnya dari Ibnu Hajar, walil Baihaqi. Ada juga hadis lain riwayat Al-Baihaqi, bunyinya adalah al-ma'u tahurun, air itu bersih, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fi. Air itu bersih, suci. Ini riwayat yang lain ya, hadis yang lain jamaah sekalian. Riwayat Al-Baihaqi. Air itu bersih, suci, kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya disebabkan kejatuhan najis. Nah, ini ada hadis lain ini. Bisakah kita pakai hadis ini? Bisakah hadis ini menguatkan hadis yang lemah tadi sehingga terangkat derajatnya menjadi hadis hasan kalau istilah ilmu hadis, sehingga bisa diamalkan, bisa dijadikan hujjah, dalil. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana ya derajat hadis ini. Hadis ini juga jamaah sekalian dhaif, lemah. Ya. Sama-sama ini juga hadis dhaif. Sebabnya karena di sanad hadis ini ada perawi yang bernama Baqiyah Ibnul Walid. Baqiyah Ibnul Walid. Dan dia ini seorang perawi yang istilahnya mudallis. Ya. Mudallis itu jamaah sekalian seorang perawi yang meriwayatkan dari gurunya, ya, dia tidak dengar langsung, tapi melalui perantara. Ya. Namun dia mengesankan dia seolah-olah mendengarkan secara langsung. Dia pakailah format riwayat. Kalau dalam ilmu hadis, sighah an'anah namanya. Di sanad itu dia pakai an, dari. Ya. Jadi kalau kita periksa sanadnya hadis itu, perawi ini Baqiyah Ibnul Walid akan mengatakan terhadap gurunya di atas an fulan. Padahal dia tidak dengar langsung dari gurunya hadis ini. Nah, ini dalam ilmu hadis jamaah sekalian, kalau seorang perawi yang statusnya mudallis tidak diterima kalau dia membawakan riwayat dengan sighah an. Harus dia betul-betul dia sampaikan hadis itu, menyatakannya dengan terang-terangan bahwa dia mendengarkan langsung dari gurunya. Seperti dia mengatakan haddasana atau haddasani atau sami'tu, telah menceritakan kepadaku guruku, atau aku telah mendengar langsung dari guru, itu baru bisa diterima kalau dari seorang perawi yang mudallis. Tapi kalau dia mengatakan an, dari, belum tentu dia dengarkan langsung dari gurunya. Sehingga jamaah sekalian, kesimpulannya hadis yang kedua ini juga dihukumi dhaif, lemah. Waduh, kalau begitu bagaimana? Bagaimana ini? Ya. Tenang jamaah sekalian. Seperti Imam Malik tadi, makanya Imam Malik dalilnya persyaratan itu bukan hadis ini. Ya. Karena hadisnya dhaif, lemah. Apa tadi persyaratan beliau? Dalilnya apa? Ijma', kesepakatan ulama.
Dan ijma itu jamaah sekalian juga sumber hukum dalam Islam. Kan kita kenal ada 4 sumber hukum dalam agama. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, kesepakatan ulama, dan Al-Qiyas. Nah, alhamdulillah. Jadi ada 4 sumber hukum dalam agama. Sehingga kalau kita tidak temukan dalam Al-Quran dalilnya, atau dalam hadis, contohnya ini ada hadisnya tapi hadisnya semuanya dhaif, lemah, tidak bisa dipakai. Nah, kita beralih ke sumber yang ketiga. Oh, ternyata ulama sepakat ijma bahwa kandungan hadis ini maknanya benar, bisa dipakai. Jadi syarat yang disebutkan Imam Malik bahwa hukum asal air itu bersih, suci, kecuali terjadi perubahan pada salah satu sifat dari sifat-sifat air itu, yaitu berubah, entah itu baunya, rasanya, atau warnanya, itu benar ya masalahnya. Memang seperti itu hukumnya dalam fikih Islam. Ya. Kalau ditanya apa dalilnya, jangan kita katakan ada hadis. Yaitu tadi, hadisnya lemah, dhaif. Tapi kita katakan dalilnya adalah ijma', kesepakatan ulama. Nah, di sini kita nukilkan dulu ya masalah untuk betul-betul memantapkan masalah ini. Di antara ulama yang menukilkan ijma' adalah Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Di dalam kitab Sahihnya beliau mengatakan, Sahih Ibnu Hibban, naqala Ibnu Hibban fi sahihihi al-ijma'a 'ala al-'amali bima'na. Ini perkataan penulis Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Beliau mengatakan Ibnu Hibban menukil di dalam kitab Sahihnya ijma', kesepakatan untuk mengamalkan makna kandungan hadis ini, walaupun dhaif dari sisi sanad, tapi dari sisi makna sepakat ulama bisa diamalkan. Juga disebutkan oleh beliau di sini dari Siddiq Hasan Khan, ya, salah seorang ulama dari India atau Pakistan, biasanya yang namanya itu terakhirnya Khan, ya. Kalau Latinnya kan Khan, ya, Khan, ya. Kalau tulisan Arabnya Khan, Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Dalam kitabnya Ar-Rawdatun Nadiyah, beliau mengatakan ittafaqal ulama ala dha'fi hadhihi ziyadah. Para ulama sepakat akan lemahnya tambahan dalam hadis ini. Ya. Lakinnahu waqa'al ijma'u ala madmuniha. Akan tetapi ijma' telah berlaku akan kandungan dari hadis ini. Walaupun lemah sanadnya, tapi isi dan kandungannya sepakat ulama dapat dipakai sebagai dalil dan hujjah. Masih banyak ulama-ulama yang lain yang menyebutkan hal yang senada dengan yang disebutkan oleh 2 ulama tadi. Ya, kita cukupkan dengan 2 ulama tersebut bahwa dalil ijma' itulah yang menjadi acuan bahwa hukum asal air itu memang adalah bersih dan suci, kecuali jika ada indikasi yang meyakinkan atau sangkaan yang kuat, ya, bahwa air itu telah tercemar dengan najis sehingga terjadi perubahan baik pada baunya, rasanya, atau warnanya. Ya, kita bacakan di sini jamaah sekalian kandungan fikih dari 2 hadis tersebut.
Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan, faedah yang pertama, kedua hadis tadi, hadis nomor 2 dan 3, dua-duanya menunjukkan bahwa hukum asal air itu adalah bersih, suci. Faedah yang kedua, kemutlakan yang disebutkan pada kedua hadis tersebut adalah dibatasi, yaitu jika air itu tidak kejatuhan najis. Asalkan tidak kejatuhan najis, maka hukum asalnya air itu bersih dan suci. Nah, dan ini jamaah sekalian perlu kita ingatkan juga, dan kita segarkan lagi ingatan kita. Hadis nomor 1 yang kita bahas bulan lalu, pertemuan perdana kajian kita, hadis tentang air laut. Ya. Air laut yang rasanya asin menyebabkan para sahabat bertanya-tanya hukum bersuci dengannya. Ya. Air laut asin karena ada kadar garamnya, mengandung kadar garam. Ya. Bercampur dengan garam. Ada kadar garamnya. Dan garam kita tahu bukan sesuatu yang najis. Ya. Garam itu bersih. Bahkan menjadi bumbu, menjadi penyedap rasa masakan kita. Ya. Jadi tidak ada masalah. Walaupun bercampur dengan sesuatu dan merubah sifatnya, yaitu rasanya asin, tapi karena yang bercampur ini sesuatu yang bersih, maka tidak berpengaruh pada air itu. Tetap bersih, suci. Boleh kita membersihkan diri, mengangkat hadas dengan air laut, sebagaimana sudah kita uraikan panjang lebar pada pertemuan perdana yang lalu. Ya, nah sekarang pembahasannya ketika yang jatuh itu atau yang bercampur dengan air sesuatu yang najis, bukan bersih. Najis, kotoran, tinja, ya, air kencing misalnya, sesuatu yang najis. Maka ketika merubah satu dari 3 sifatnya air ini, baunya atau rasanya atau warnanya, maka air itu nanti dihukumi sebagai air yang najis. Nah, di sini Syekh mengatakan, apabila ada air mutlak, kejatuhan sesuatu yang najis, sehingga merubah baunya, atau rasanya, atau warnanya, fa innaha tunajjisu, maka sesuatu yang jatuh itu akan menajisi air tersebut. Tidak lagi kita katakan, oh kita kembali ke hukum asal, yaitu air itu bersih suci. Tidak, masalahnya ini kejatuhan sesuatu yang najis. Hukum asal itu kalau kita tidak tahu, tidak yakin, kita dapat air, tiba-tiba di depan misalnya ada wadah ember bekas cat, ya biasa tiba-tiba terisi air, kita tidak tahu ini air apa ini. Tidak ada indikasi bahwa air yang berada atau mengisi wadah itu adalah najis, kita kembalikan ke hukum asalnya. Selama tidak berubah satu dari 3 sifatnya. Kalau sudah jelas-jelas berubah, baunya kah, rasanya kah, atau warnanya, maka air itu sekarang menjadi air najis. Qallal ma'u au kasurah. Syekh mengatakan, apakah air itu jumlahnya sedikit atau banyak, yang penting sudah berubah pada sifatnya, salah satu dari 3 sifatnya, maka air itu sekarang statusnya menjadi air yang najis. Tidak bisa lagi jamasan kita pakai untuk bersuci, untuk mengangkat hadas, karena air itu sudah kotor, tercemar. Dan tidak dilihat lagi di sini tentang volume air itu, sedikit atau banyaknya, yang penting sudah berubah sifatnya tadi, baunya, rasanya, atau warnanya, maka air itu dihukumi sebagai air yang najis. Ya, mudah-mudahan dipahami.
jamaah sekalian, ini faedah yang kedua yang disebutkan oleh beliau. Faedah yang ketiga, kemutlakan yang ada pada dua hadis ini. Hadis nomor 2 dan hadis nomor 3, kemutlakannya ya, bahwa air itu hukumnya bersih suci, telah dibatasi, ditakyid, itu tadi istilahnya, oleh ijma' kesepakatan ulama. Ijma'ul ummah, kesepakatan umat. Tadi ya sudah kita bahas, oh kalau dalil hadisnya dhaif. Tapi alhamdulillah ada sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma', kesepakatan umat, kesepakatan ulama, menyatakan bahwa air yang berubah karena najis itu adalah air najis, baik itu airnya sedikit ataupun banyak. Camkan ini baik-baik jamaah sekalian. Ya, siapa tahu ada yang nanyakan kita nanti, ya, kita tidak berhujjah dengan hadis dhaif, tapi dengan ijma' kesepakatan para ulama. Ya. Ibnul Mundhir rahimahullah berkata, ajma'al ulama ala annal ma'al qalila wal katsir. Ulama telah bersepakat bahwasanya air meskipun dia sedikit, air sedikit jumlahnya ataupun banyak, idza waqa'at fihi najasah, apabila terjatuh najis ke dalam air itu, faghayyarat lahu, lalu najis itu merubah air itu, ta'man rasanya, au launan atau warnanya, au rihan atau baunya, fahuwa najis, maka air itu najis. Nah, ini juga jamasan Imam Ibnul Mundhir. Jadi sudah banyak ini, semakin banyak ulama yang menukilkan ijma'. Ya. Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullah ta'ala. Berikutnya qala Ibnul Mulaqqin, ada lagi ulama yang lain, Ibnul Mulaqqin rahimahullah. Beliau mengatakan, fatalakhasa anna al-istithna al-madhkura dhaif. Dapat diringkas bahwasanya pengecualian yang disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili itu dhaif, lemah. Fata'ayyana al-ihtijaju bil ijma', maka wajib berhujjah dengan ijma', kesepakatan ulama. Jangan pakai hadis. Masalahnya dhaif hadisnya. Jadi kita pakainya al-ijma'. Kama qala Syafi'i wal Baihaqi wa ghairuhuma, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dan ulama yang lainnya. Terakhir, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ma ajma'a alaihi al-muslimun fa innahu yakunu mansusan alaihi. Apa yang disepakati oleh kaum muslimin, maka menunjukkan bahwa perkara itu ada nasnya. Ada nasnya. Wala na'lamu mas'alatan wahidatan ajma'a 'alaiha al-muslimun wala nassa fiha. Dan kita tidak tahu ada satu masalah pun yang disepakati oleh kaum muslimin yang tidak ada nasnya. Artinya jamaah sekalian, ada nasnya, ada hukum asalnya dalam syariat. Ya. Meskipun hadisnya dhaif, tapi kandungannya sepakat ulama untuk mengamalkannya. Inilah jamaah sekalian, alhamdulillah, beberapa faedah yang dinukilkan atau kita petik faedah-faedahnya dari dua hadis ini, hadis nomor 2 dan hadis nomor 3, dalam pembahasan hukum asalnya air adalah bersih dan suci, kecuali air yang terkontaminasi dengan najis sehingga merubah satu dari 3 sifatnya, yaitu warnanya, baunya, atau rasanya. Nah, kita cukupkan jamaah sekalian 2 hadis ini. Alhamdulillah, dalam pelajaran kita syarah kitab Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam, masih ada waktu yang tersisa. Kita buka sesi tanya jawab.
Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Nah. Iya. Iya. Mudah-mudahan Bapak dan juga jamaah sekalian, saya harapkan bisa bersabar dulu. Ya. Untuk jawaban dari pertanyaan ini, karena hadis nomor 4 ya, di kitab ini itu adalah hadis yang membahas tentang qullatain. Ya. Hadis Abdullah bin Umar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain, lam yahmilil khabath." Apabila air itu mencapai 2 qullah, maka dia tidak akan mengandung najis. Ya. Ini hadis berpolemik para ulama ya, tentang kesahihan ataupun kelemahannya. Ya. Ada yang menyatakannya sebagai hadis yang muttarib, goncang sanadnya. Ya. Dan panjang pembahasannya jamaah sekalian. Ya. Kita pending dulu, Pak. Mohon bersabar. Demikian juga mungkin jamaah yang lain. Untuk kita bahas nanti insyaallah pada hadis nomor 4. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan yang lain kalau ada. Ya boleh di luar tema juga kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Ya. Silakan. Ya. Ya. Nah. Ya. Betul. Ya. Air sungai hukum asalnya bersih, suci. Sama dengan air laut, air danau, air payau. Ya. Hukum asalnya bersih. Ini kemudahan dari syariat. Allah mudahkan kita untuk bersuci dari banyak sekali sumber air, air sumur dan sebagainya. Nah sekarang kita ketahui apalagi di musim hujan ini kadang membuat air itu keruh. Sungai keruh, bahkan air terjun biasanya. Ya kalau kita ke Bantimurung misalnya di musim hujan seperti ini ya keruh, coklat itu air. Ya kan? Apa hukumnya? Kita berwudu misalnya, membersihkan kotoran, misalnya seorang dalam keadaan junub, ya, dia ingin mandi di bawah air terjun yang keruh, boleh. Kenapa jamaah sekalian? Ya, karena kekeruhan ini bukan disebabkan oleh najis. Ya, dia karena faktor apa? Air hujan yang hukum asalnya adalah bersih. Hukum asalnya bersih. Jadi yang bedakan jamaah kalau yang mengenai air itu sesuatu yang bersih, maka dia hukumnya bersih, tidak berpengaruh walaupun berubah rasanya, baunya atau warnanya. Seperti pembahasan kita air laut. Asin, berubah warna rasanya. Ya, tidak tawar, tapi kenapa dia berubah? Apakah karena najis? Tidak. Kadar garam yang itu hukum asalnya adalah bersih, bukan najis, maka tidak berpengaruh. Maka demikian juga air yang keruh. Ya, kalau sebabnya hanya karena hujan, ya, atau sebab-sebab lain, kejatuhan sesuatu yang bersih, kejatuhan dedaunan misalnya, air sungai, ya, di sampingnya ada pohon-pohon besar, ya, daunnya banyak yang jatuh atau kayu-kayunya yang sudah lapuk jatuh. Membuat air itu yang tadinya bening, jernih menjadi keruh misalnya. Apa hukumnya daun-daun ini?
Apa hukumnya kayu-kayu yang lapuk ini? Bersih, bukan najis. Maka tidak berpengaruh, tidak berdampak pada status air ini walaupun berubah warnanya menjadi keruh. Boleh kita bersuci dengannya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Anak-anak, adik-adik ada pertanyaan? Atau Ustadz yang nanya ya? Ya. Ya. Apa yang siap ditanya? Ya. Nah, air bersih ya. Sama hukum asalnya bersih. Kecuali kalau melewati misalnya ya tempat-tempat yang mungkin di situ ada kotoran tikusnya, nah itu lain lagi. Ya, tapi kalau langsung pipa misalnya, ya, hukum asal kita kembali bicara hukum asal ya, beda. Sama juga dengan air hujan. Ada air hujan hukum asalnya bersih, tapi lewat di talangan air, saluran air, di situ ya kotoran kucing, kotoran tikus, nah itu beda lagi. Ya, yang kita bahas adalah hukum asalnya, bahwa itu bersih. Nah, demikian. Ya, jadi hukum asalnya air AC bersih. Ya, bersih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sudah masuk waktu? 3 menit, ya. Fadhol, ada? Ya, air kelapa. Ya, enak Pak itu. Ya, rasanya. Ya. Aha. Air kelapa bersih, suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Tidak bisa berwudu dengan air kelapa muda. Tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, air itu Pak, ada yang suci zatnya, ya, dan mensucikan. Tahirun binafsi atau lidzatihi wa mutahhirun li ghairihi, istilah ulama. Bersih zatnya, suci zatnya, dan bisa dipakai untuk bersuci. Nah, air kelapa suci zatnya. Dia bukan air najis. Bersih. Nikmat. Ya, salah satu minuman yang nikmat, tapi tidak bisa mensucikan. Ya, karena sudah berubah menjadi keluar dari sifat air mutlak namanya. Ya, orang mengatakan air kelapa, tidak air secara mutlak. Ada embel-embel kalimat sesudahnya, air kelapa muda. Ya. Nah, tidak mungkin orang jualan air kelapa dia terus saja jual air. Nah, pasti dia tambahkan jual air kelapa muda atau jual es kelapa muda dan sebagainya. Kalau di Jawa es degan. Ya. Sama juga air teh, air susu, air kopi, ini kan bersih semua. Bukan najis. Tapi tidak bisa kita pakai bersuci dengan air teh. Ya, tidak bisa mengangkat hadas. Karena sudah keluar dari kemutlakan air. Orang menyebutnya air teh. Ya. Air kopi atau susu dan sebagainya. Ya, atau jus, sirup. Ya. Karena sudah keluar dari kemutlakan airnya. Begitu, Pak, ya. Ya, jadi suci zatnya belum tentu bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, cukup, baiklah jamaah sekalian, alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita pada pertemuan kedua. Insyaallah taala kita lanjutkan di tahun yang akan datang biidznillah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.